Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana anitafaruki wal udswan amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, alhamdulillah Aki sudah pulang dari Subang, sekarang sudah berada lagi di Pasir Jambu. Tadi malam ya, biasa bawa oleh-oleh ganas kalau dari Subang, mesi madu. Ketemu dengan Pak Romli, ketemu dengan Kang Saiful di Subang, alhamdulillah bisa silaturahmi. Bahasan kita berikutnya adalah tetap tentang nyucruk galur laku gubernur, yaitu bagaimana dasar-dasar peletakan pembangunan di Jawa Barat dari gubernur ke gubernur. Sebetulnya ini adalah permintaan bagaimana supaya ada gambaran juga ke depan, karena memang semuanya tidak ada yang jelek, semuanya baik. Cuman tingkat-tingkat usahanya bisa digambarkan. Sekarang kita berpindah dari dua periode Pak Nuryana 93-2003 itu ke Pak Dhani Setiawan. Tapi masih dipilih oleh DPRD, belum dipilih oleh masyarakat. Nah, Pak Dhani Setiawan itu naik karirnya dari bawah. Dari mulai beliau camat katanya di Garut, sekda dan lain sebagainya, sampai ke provinsi, sampai menjadi gubernur. Ya. Juga pernah sekda provinsi. Nah, Pak Dhani itu lebih mendekatkan kepada persatuan, kesatuan secara hakiki. Artinya adalah dari hati ke hati. Jadi silih asa, silih asi, silih asu itu adalah keluar dari hati sanubari atau dari lubuk hati yang paling dalam lah, seperti itu. Sehingga semboyannya itu bagus sekali ya, bagus sekali. Yaitu nu jauh urang deketkeun, nu deket urang layetkeun, geus layet urang paheutkeun. Wah, itu kan dalam, jadi orang yang berbeda, yang berjauh tempat kita dekatkan. Setelah dekat kita apakan? Paheutkeun. Ya. Yang nu jauh urang deketkeun, nu deket urang layetkeun. Layetkeun dulu. Layetkeun dalam arti barengan dalam arti kesana kemarinya itu adalah dalam keadaan sabilulungan, dalam keadaan bareng-bareng di dalam hati. Setelah dideketkan, geus deket urang paheutkeun. Paheut itu kan perjanjian antara hati ke hati, dalam sekali. Dan program Pak Dhani yang kedua adalah meningkatkan kesalehan sosial. Jadi kesalehan sosial itu adalah sama aja dengan prinsip-prinsipnya Pak Nuryana, dengan prinsip-prinsipnya Pak Aang Kunaepi. Begitu, itu adalah bagaimana kesalehan sosial itu dia itu antar kerukunan antar umat ya. Itu Pak Dhani. Pak Dhani itu juga suka mengunjungi, datang gitu ya. Yang namanya Tarling juga itu tetap itu programnya disampaikan ya. Jadi udahlah pembangunan fisik, pembangunan yang sifatnya umum itu adalah pendukung. Pendukung untuk apa? Pendukung untuk kerukunan umat. Itu Pak Dhani Setiawan. Aki juga sangat tertarik, Ibu Dhaninya kadang-kadang kalau diundang juga suka datang, kalau kadang-kadang tidak suka datang. Memang ada pernah sekali Aki juga sudah mengumpulkan di Ciamis masyarakat yang cukup banyak itu tidak datang karena memang acaranya sangat banyak sekali. Kemudian yang teringat kepada kita, Pak Dhani itu adalah merubah sistem Harganas. Harganas itu dulu kalau tiap tahun itu kalau di gedung sate kebanyakan, di gedung sate, yaitu di gedung sate itu kalau tidak di barat ya dan di timur, ada yang halaman barat atau di dalam gedung di timur.
Terakhir waktu Aki jadi juara umum dari Ciamis di Bandung itu, yaitu di halaman gedung sate itu, yang di gazebo itu, yang suka dipakai olahraga banyak sekali. Nah dari situ, walaupun ini juga usulan dari kawan kita ya yang melekat di Pemda itu, yaitu Kang Kusdinar almarhum, bagaimana supaya Harganas itu tidak selalu ada di provinsi, tapi Harganas itu dikelilingkan kepada kabupaten kota sesuai dengan juara yang dicapai pada tahun sebelumnya. Karena tahun 2004, 2005 itu adalah juara umumnya ada di Ciamis, ya. Juara Sabta Lomba itu ada lomba PLKB, ada lomba keluarga harmonis, BKB, BKR dan lain sebagainya lah, yang 7 itu disebut dulu Sabta Lomba. 2 tahun kan berturut-turut di Ciamis, yaitu tahun 2004, 2005 dan 2006 juga. Akhirnya di 2006 lah 2007 ya. 2007 Aki ditunjuk oleh provinsi untuk menjadi tuan rumah Harganas. Itu Pak Dani. Begitu lumayan di Stadion Galuh itu, wah, ya memang karena belum pernah ada bandingan, jadi disangkanya meriah. Ya memang meriah. Ya Bupati Pangkon dan kemudian Pak Deputi yang datang ke sana dari pusat, yaitu yang dokter itu ya. Pak bidang KB itu yang dari UGM, lupa nama Aki, begitu. Terus kita itu kan baru pulang dari Harganasnya tingkat nasional. Tingkat nasional itu kan di mana? Di Ambon itu, yaitu Cakalele itu. Pangkon waktu itu Bupati Ciamis mendapat anugerah Satya Lencana Wirakarya. Karena Manggala Karya Kencana waktu setahun sebelumnya, yaitu waktu di Jakarta. Nah, Pak Dani hadir. Lumayan itu Pak Siswono sampai mengatakan ini dibanding dengan waktu di sana, katanya waktu di mana, di Palu apa di mana, belum di sana, waktu di Ambon ini lebih santai, lebih enak gitu ya. Pak Dani juga sambutannya sangat rileks sekali, alhamdulillah. Nah begitu selesai kita ngariung di sana, yaitu makan ikan bakar segala macam, kan dari Pangandaran diundang, makannya lahap semua ya. Aki berdampingan dengan Bupati Purwakarta waktu itu masih Pak Dedi itu kan masih wakil waktu itu tahun 97-an itu makan. Aki dipanggil sama Pak Dani, kata Pak Dani, Pak Rukman berapa tahun lagi pensiun? Oh Pak, saya ini usianya sudah 56 waktu itu. Oh, kalau 56 janganlah. Tadinya Aki disuruh jadi kepala PMD tingkat provinsi. Kenapa? Kata Pak Dani. Karena memang Aki PMD. Jadi di Ciamis itu adalah KBPM, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat. Aki di sana. Tapi karena Aki usianya sudah 56, di provinsi itu waktu itu eselon 2-nya masih 56. Jadi keburu pensiun. Udahlah katanya, di sini aja Pak. Saya akan perpanjang katanya 2 tahun. Alhamdulillah kata Pangkon itu di sini aja Pak Rukman mah. Alhamdulillah Aki diperpanjang 2 tahun. Walaupun waktu itu yang 11 ya. 11 orang yang pensiun, Aki hanya sendiri yang diperpanjang selama 2 tahun. Begitu Pak Dani. Pak Dani juga punya sejarah yang bagus, dari jauh orang deketkeun, nu deket orang layetkeun, geus layet orang pahetkeun, dengan kesalehan sosial itu mengunjungi jumbara-jumbara. Tahun 2004 itu jumbara bidan di Pangandaran, Aki ketuanya, karena memang Aki dulu kan di Kahapia. Aki dulu waktu di provinsi itu adalah di timnya kesehatan provinsi, dan Aki adalah ya dikatakanlah sebagai penasehat waktu itu, walaupun kerjanya secara belusukan juga ke bawah. Nah waktu di sana Pak Dani itu dikatakan oleh kita, dilaporin bahwa bidan itu repot, sedang tidur dengan suami, dipanggil oleh itu, diajak oleh ojek yang bau katanya dan serondolan dan lain sebagainya. Akhirnya keluarlah waktu itu Pak Dani mengeluarkan statement bahwa akan membantu bidan yang jauh dengan motor. Tahun berikutnya jadi.
tahun berikutnya banyak. Pak Dhani juga punya konsep yang sampai itu adalah motor untuk kepala desa. Jadi untuk mendekatkan itu secara cara begitu. Dan Aki yang terkesan adalah Jumbara KB di mana? Di itu Tamak Sari berbatasan dengan Jawa Tengah. Beliau datang kemudian bertanya semua kepada para kader, bisa dijawab. Visi misi provinsi, visi misi kabupaten, segala macam grand strategi, sehingga pada ini katanya habis 75 juta. Kecil ya kalau untuk akhirnya sisanya diberikan. Ini mana pelatihnya Pak Rukman ke depan dikasih 5 juta waktu itu. Tapi katanya Pak Rukman itu kasih ya sinden itu katanya, karena sindennya kan banyak ya waktu itu. Jadi Pak Dhani itu memberikan ke saya supaya diberi sinden. Tungtung deh kerawat aja sama sinden-sinden itu. Aki mah gak kebagian. Dan ibu-ibu PKK biasanya, wah Pak Rukman dapat hadiah, minta ribut lah gitu. Ya Aki juga kan gengsi lah. Waktu itu kan Aki kepala dinas. Ya tidak cehil tenglek karena uang 500 ribu atau 100-200 ribu. Demikian Pak Dhani. Jadi nu jauh orang deketkan, nu deket orang layetkan, geus layet orang pahetkan. Dan yang kedua adalah kesalehan sosial. Kesalehan sosial itu sama dengan Pak Nuryana, mengajak kita membangun dengan partisipasi masyarakat. Mudah-mudahan ini gambaran untuk ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.